Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Selamat malam dan selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning. Waduh, udah ternama banget nih program ini. Sebuah webinar yang menampung banyak sekali pemateri-pemateri yang bersedia untuk berbagi cerita dengan ilmu mereka dan pengetahuan mereka dari aneka topik. Dan saya bersyukur karena pada malam hari ini PHP ID Online Learning sudah diselenggarakan selama 155 kali, dan malam hari ini di seri yang ketiga di bulan Desember ini saya menghadirkan para pemateri dari teman-teman Serikan di IT, cewek-cewek semua nih yang isi di bulan Desember ini. Dan di bagian ketiga di minggu ketiga ini kita kedatangan pemateri yang keren banget. Mana gambar saya hilang lagi. Ini dia. Ibu Nova Laitul Rizkia. Saya juga baru tahu ternyata Bu Nova ada di Lumajang. Wow, tapi kita memang kebetulan sama-sama di AWS Community Builder, dan beliau adalah seorang pengajar banget, memang pembelajar sejati. Kalau teman-teman kepoin LinkedIn-nya, mungkin teman-teman bisa lihat beliau sering ngajar di mana-mana, di aneka tempat ngajar pokoknya. Wah, jadi pengalaman akademiknya top banget. Salut banget buat Bu Nova yang sudah bersedia untuk berbagi pada malam hari ini. Topiknya juga nggak kalah keren. Kita akan bahas malam ini tentang how to automatically deploy static website on Amazon S3 using AWS, CodeCommit, and AWS Pipeline. Ini ada berapa produk sekaligus sebenarnya ini. Jadi teman-teman harusnya belajar nih satu semester nih. Cuma belajar satu malam nih 45 menit. Nah, semoga teman-teman bisa diberi pencerahan mengenai topik kita malam hari ini. Kita mulai belajar dengan aneka cloud, karena cloud adalah ilmu masa depan. Teman-teman belajar dari sekarang, teman-teman bisa menaklukkan teknologi 10 tahun yang akan datang, itu nggak akan sia-sia. So, seperti biasa format acara adalah 45 menit. Pertama kita akan dengarkan presentasi dari beliau, dan di bagian kedua kita akan masuk sesi tanya jawab. Jangan lupa teman-teman yang mau berpartisipasi gunakan kolom komentar yang ada di Facebook Live. Sekarang sudah ada 13 orang. Tapi yang terlambat tidak masalah, nanti channel ini akan diupload di channel Tekno bareng Peter di YouTube. Teman-teman bisa berkunjung ke sana. Dan seperti biasa, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloudhouse, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Sukses selalu, biar mereka selalu sehat dan tetap semangat berjuang di tengah pandemi. Oke, kita akan masuk dalam sesi topik kita malam hari ini. Sebentar, saya mesti setting dulu soalnya. Co-host. Yes. Nah, oke. Waktu dan sempat saya serahkan ke Bu Nova. Silakan. Oke, Bang Peter. Mau share screen? Ya. Oke. Kelihatan Bang Peter? Perfecto. Oke, siap. Oke, teman-teman. Selamat malam, teman-teman di PHP ID Community. Terima kasih Bang Peter sudah mengundang saya. Kali ini saya akan mau menjelaskan sedikit tentang gimana caranya kita mendeploy static website pakai Amazon S3 menggunakan AWS CodeCommit dan AWS Code Pipeline. Oke, nah ini yang pertama adalah pertanyaan dulu. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa Amazon S3 adalah object storage. Object storage itu apa? Misalnya kita tuh sudah mengupload semua file hosting kita terdiri dari indeks HTML, misalnya CSS, JavaScript, dan teman-temannya biasanya. Terus kita upload, nah kita kan biasanya kan pengen ngubah sesuatu nih, pengen ngubah filenya, misal ganti gambar, ganti font. Nah, kalau Amazon S3 karena dia melihatnya sebagai object storage, maka kita tuh file yang sudah kita upload tadi itu harus kita upload semuanya, itu seluruhnya berulang kali. Nah, ini menjadi masalah karena kita harus mengupload semua file lagi, meskipun yang kita ubah itu sedikit, sedikit di page-nya. Misalnya kita cuma ngubah font, cuma ngubah gambar sedikit, tapi kita harus mengupload seluruhnya karena di Amazon S3 menganggapnya itu satu kesatuan, object storage ibaratnya. Untuk itu, karena tidak ada repository untuk menyimpan setiap perubahan, tidak ada CI/CD, tidak ada otomasi, dan
cost much time kan, karena mengupload di S3 itu lumayan lama ya, lama, apalagi gambar biasanya lama, dan juga cost internet access. Gimana sih cara kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini? Nah, oke, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Nova Larusya dan saya punya background di fisika. Saya lulusan fisika di Institut Teknologi di Bandung. Lalu setelah lulus S2 sebenarnya saya nggak tahu mau kerja apa gitu. Ya udah ternyata berkecimpung di dunia teknologi gitu sebenarnya, tidak sengaja. Nah, saat ini technical instructor dan AWS community builder. Dan hobinya adalah menulis di Study with Nova dan bikin video di Study with Nova. Jadi kalau misalnya nanti, disclaimer, kalau misalnya nanti demonya ada yang kurang, nanti akan saya dibikin ulang lagi gitu. Misalnya ada koneksi internet yang jelek, biasanya kan kayak gitu, saya akan ngulang lagi, taruh di Study with Nova. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya agak error nanti saya akan ulangi lagi gitu di Study with Nova. Oke, nah outline-nya ada dua hal, yakni prerequisite, yang kedua adalah main. Prerequisite adalah syarat sebelum kita masuk ke dalam intinya. Nah, yang pertama adalah kita harus punya AWS account, yang kedua adalah kita bikin yang namanya AWS IAM, yang ketiga adalah kita men-set up AWS Code Commit, yang keempat adalah kemampuan Git gitu. Terus intinya main-nya adalah apa sih perbedaan static website dan dynamic website. Misalnya teman-teman ada yang belum tahu, nanti kita bahas sedikit, lalu kita akan coba ulas apa sih namanya Amazon S3 itu apa sih, dari tadi ngomongin Amazon S3 apa sih sebenarnya, dan apa itu cross region, dan skemanya AWS Code Commit, AWS Code Pipeline, dan demo. Bismillah, ini waktunya cukup 1 jam. Oke, saya mau percepat. Oke, yang pertama, first kit. Gimana caranya kita bikin AWS account? Nah, kelemahannya, kekurangannya adalah kita butuh CC, kartu kredit, atau Genius Card. Kayak gitu sih. Itu aja sih sebenarnya syaratnya. Nanti kita langsung registrasi aja. Kalau misalnya teman-teman sudah punya kartu kredit atau kartu Genius Card, kita langsung bisa registrasi. Nah, hanya $1 untuk registrasi, dan kita bisa mengeksplor semuanya gitu. Di konsolnya kita bisa mengeksplor semuanya, dan yang penting kita dapat AWS kredit dari virtual event gitu. Virtual event AWS itu banyak banget, kita bisa dapat $25, $500, $1.000 juga bisa kayak gitu. Dan kita bisa explore dengan kita dapat AWS kredit, kita bisa pakai itu buat explore, bikin project kayak gitu. Oke. Yang kedua adalah AWS IAM. Apa sih sebenarnya AWS IAM? Yaitu Identity and Access Management gitu. Kekurangannya adalah kita butuh konfigurasi baru gitu. Yang kelebihannya adalah kita lebih mudah untuk bisa organize akses dan security. Nah, maksudnya apa sih AWS IAM? Jadi di AWS itu ada yang dinamakan AWS root account gitu. Ibaratnya kita punya akun utama. Nah, kayak gitu. Nah, kita di akun utama itu kita bikin yang namanya akun lagi yang namanya AWS IAM user. Nah, gunanya apa sih kita harus bikin lagi akun yang lain? Nah, karena AWS itu AWS kayak susah banget ya AWS. Saya ngomong AWS aja dah. Ntar lagi. AWS itu terkait keamanan. Jadi kalau misalnya pakai akun utama, kalau misalnya terjadi apa-apa itu berbahaya. Makanya kita disuruh bikin akun lain. Apalagi kalau berhubungan dengan misalnya harus masuk ke dalam konsol kita, ke dalam misalnya terminal kita atau lokal kita, memang harus kita bikin akun lain gitu, akun lain dari punya kita. Nah, gimana sih caranya? Dari AWS root user kita masuk ke dalam di konsol AWS IAM, kita bikin AWS IAM user. Kayak gitu. Gimana caranya? Pertama masuk ke user, kita terus add user, tinggal masuk permission, add user to group, lalu administrator access policy, lalu create group. Sudah. Jadi kita harus log out dulu dari AWS root user, login lagi menggunakan AWS IAM user. Itu penting agar aman gitu akunnya kita, akun utama kita. Ini juga sebenarnya untuk bisa memanajemen, kalau tidak salah gitu, memanajemen akun-akun yang lain. Akun kita itu kalau misalnya dianggap perusahaan, ini manajemen yang ini harus misalnya
administrator akses policy. Yang misalnya akun yang lain khusus untuk billing aja kayak gitu tuh ibaratnya. Jadi memang ada tugasnya masing-masing. Gitu. Oke. Kita lanjut ke initial configuration for kode commit. Nah, di dalam IAM console itu kita bikin choose user, add permission, dan attach existing policy directory, terus pilih AWS kode commit power user. Ini gunanya sebenarnya untuk bisa hubungkan antara kode commit kita ke AWS kode commit ke lokal kita. Jadi terhubung gitu. Jadi kita bisa download HTTPS git credential for AWS, terus just generate, terus download, kita harus download kredensialnya gitu teman-teman. Oh iya, kalau misalnya teman-teman belum terbiasa menggunakan Git, dan sebenarnya saya juga masih belum terbiasa sih, cuman yang awal-awal aja, yang biasa aja, Git init, Git add, Git commit, Git m, Git push, itu aja. Nah, ada beberapa buku yang menurut saya menarik untuk di-share gitu, karena dia berdasarkan apa ya, dari konsep dulu, lalu baru ada apa ya, uji cobanya kayak gitu. Misal ProGit Code JSON Repository ini free, teman-teman bisa download di Kindle. Kalau misalnya aplikasi Kindle di HP, teman-teman bisa download ProGit ini. Terus ada juga di YouTube, Git and GitHub for Beginner, Crash Course FreeGoToCamp. Biasanya FreeGoToCamp selalu menjadi website utama untuk bisa kita belajar gratis, murah meriah dan berkualitas. Juga ada juga di free course, misalnya di version Control Git di Udacity juga gratis. Nah, ini yang gratis-gratis kita manfaatkan dulu, baru deh kalau misalnya butuh yang berbayar nanti kita bayar kayak gitu biasanya. Oke, ini sudah masuk ke intinya. Apa sih sebenarnya perbedaan static website dan dynamic website? Kalau static website itu adalah kita tidak perlu lagi yang namanya no server side code execution gitu. Kita hanya HTML aja, image, CSS style, JavaScript file, hanya itu aja. Karena terus juga lebih cepat nih terloadnya, karena ya jelas, karena bisa di-charge pakai CDN atau Content Delivery Network. Bedanya dynamic website adalah lebih ke gimana caranya bisa personalize konten gitu, juga bisa berinteraksi, juga butuh data masukan dari kitanya gitu sebagai pengguna ke dalam dynamic website. Terus kalau static website, web server doesn't need to perform any application, jadi tidak perlu ada logic atau database query, tidak perlu. Juga relatively inexpensive. Nah, untuk teman-teman yang butuh misalnya kita bikin marketing website, produk landing page, kita bikin portfolio page, misalnya kita bikin portfolio, project-project apa yang sudah kita kerjakan selama ini, kita bikin dijadikan satu web, enaknya pakai static website, karena hanya menampilkan saja gitu, tidak ada istilahnya interaksi ke belakang gitu, ke back-end-nya. Kayak gitu, static website contohnya itu. Nah, dynamic website itu lebih ke ada personal information-nya, personal preference kayak ibaratnya. Misalnya e-commerce, portal berita, perlu lebih banyak itu ya. Ada social network site, finance gitu, jauh lebih rumit sedikit. Biasanya kalau dynamic website butuh server di belakang, dan butuh teman-temannya. Karena kali ini kita akan membahas yang sederhana, yakni yang dinamakan static website, khusus static website. Jadi misalnya ada portfolio page atau product landing page, kita hosting misalnya gitu ke Amazon S3, lalu kita ubah-ubah dikit di AWS kode commit dan kode pipeline. Misalnya ini contohnya, saya sudah bikin web ini kita buka kayak gini contohnya, karena saya suka banget sama ilmunya Hayao Miyazaki. Jadi ini saya bikin dari gambar-gambar free-nya Ghibli movie, namanya Spirit Away. Dan misalnya kayak gini, terus kita ini di hosting di website di Amazon S3 Workstrap kayak gitu. Misalnya ini saya bikin pakai HTML aja. Ini buat contoh aja, Biasanya pakai HTML, CSS, ada jQuery biar lebih bagus lah. Oke, ini contoh. Lalu kita ke sini. Apa sih yang dinamakan Amazon S3? Kekurangannya adalah yang saya tadi sudah singgung, yang dinamakan object level storage. Ibaratnya kalau misalnya kita sudah hosting sesuatu ke Amazon S3, kita tuh cuma ngubah sedikit harus ngupload seluruhnya kayak gitu. Nah, kelebihannya adalah no limit bucket. Bucket itu apa ya? Bucket itu kayak
tempatnya gitu, tempat daripada Amazon S3. Kalau di filenya dinamakan objek gitu. Objek. Jadi kalau ini bucket, di dalamnya ada objek-objeknya. Dan ini kalau di Amazon S3 no hierarchical data, tidak ada hierarki data. Dianggapnya tuh sama semua. Tidak ada apa ya, folder dalam folder tuh tidak ada. Jadi dianggapnya sama semua di objek itu. No limit bucket, maksimal 5 terabyte per objek. Kita bisa bikin objek berapapun. High durability AC replication, kita bisa mereplikasi S3 kita misalnya dari satu region ke region lain. Kita satu region ke region lain lumayan kan, maksudnya bisa lebih cepat gitu. Kalau misalnya memanggil, terus flexible pricing, harganya apa ya nih? First 50 terabyte hanya $0,023 per gigabyte gitu. Sangat murah banget dibanding kalau misalnya kita perlu nyewa server. Karena kan tujuannya memang website statis ya gitu, bukan website dinamis. Kalau website dinamis mungkin perlu server belakangnya, perlu yang lebih rumit, tentu saja itu perlu harga yang lebih mahal biasanya kayak gitu. Plays well with other OBS service, misalnya ada CloudFront, misalnya replikasi kita di dua region itu ternyata tidak sanggup karena misalnya lalu lintasnya itu terlalu padat gitu ibaratnya, jadi sering nge-lag sehingga kita butuh service lain nih dari AWS, misalnya CloudFront itu buat apa ya, buat lebih cepat aja nampaknya. Terus AWS Lambda itu buat function as a service. Amazon S3, Amazon Simple Storage Service. Nah, gimana cara kita pakai website hosting untuk bisa menghost without a single web server? Pertama adalah kita bikin Amazon S3 bucket, kedua adalah enabling kita menyetujui website hosting feature, ketiga adalah konfigurasi access permission for the bucket. Setelah kita upload semuanya, Amazon S3 take care of serving your content to your visitor. Jadi sudah, kita nggak ngapa-ngapain lagi kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bikin konten publicly accessible? Kita bikin ini kita harus masukkan ini, masukkan kode ini untuk bisa publicly accessible ke publik kayak gitu. Jadi harus dimasukkan dulu. Jangan lupa untuk bisa ganti nama S3 bucket, change S3 bucket. Nah, gimana Amazon S3 arsitektur? Misalnya ada browser client, kita minta ke http example.com, lalu Amazon S3 bucket akan menyediakan, misalnya di example itu ternyata berasal dari public DNS-nya example S3 website usws.amazon.com. Jadi langsung menampilkan data aja. Sebenarnya itu aja sih sebenarnya. Tidak rumit S3 arsitekturnya. Nah, AWS Cloud itu kalau misalnya kita pakai hosting root 53 gitu, kita ibaratnya kita punya nama. Misal http://example.com, ternyata kita punya example.com kayak gitu. Jadi kita ibaratnya kita punya nama sendiri. Cuman harganya $15 per tahun. Sama harganya dengan hosting di lokal, maksudnya di beberapa tempat di Indonesia juga rata-rata kan $15 itu sekitar 150.000 per tahun. Satu tahun lagi di update lagi biar nama kita tuh tetap misalnya novariska.com kayak gitu kan. Biasanya pakai DNS record. Cuman kalau misalnya kita tidak mau bikin nama, ya udah cuman public portofolio aja, atau kita bikin yang teman-teman yang kayak gitu, kita udah pakai ini example S3 website amazon.com. Jadi namanya itu adalah nama yang umum gitu. Oh iya, HTTP bucket name. Jadi bucket name itu sifatnya global. Jadi di dunia itu tidak boleh ada yang sama. Misalnya bucket gitu. Bucket S3 website biasanya akan ditolak karena itu bersifat global. Karena bucket kan. Biasanya tuh ada yang sudah pakai orang lain. Kita harus pakai misalnya bucket 77, 78, 76 atau segala macam. Pokoknya bersifatnya tuh di dunia ini tidak ada yang pakai nama itu. AWS region, Amazon, AWS.com. Sudah. Nah, ini nih yang disebut dengan cross-region replication configuration. Satu objek kita simpan di region A, misalnya region Jakarta. Selamat datang region Jakarta karena sudah baru ada. Kita bisa cross-region, cross-replication ke satunya. Itu misalnya Sydney atau Tokyo atau di region mana ya, di Singapura. Jadi secara otomatis misalnya kita mengisi bucket yang di sini, secara otomatis data kita sudah terreplikasi di region yang kedua.
gitu. New objects apply the source bucket are replicated to the destination. Jadi secara otomatis data kita sudah ada di dua tempat, jadi lebih aman gitu. Kenapa kok harus, kalau misalnya kita cuman tidak diaktifkan, misalnya cross region replication, misalnya ternyata region A ini lagi misalnya ada kebakaran lah atau apa, something bad happen biasanya. Nah, region B itu kalau misalnya cross replication tidak diaktifkan, maka habis sudah, maksudnya kita tidak bisa mengakses website kita. Kalau misalnya ternyata kita sudah mengaktifkan cross region replication, otomatis data kita masih aman kayak gitu, teman-teman. Jadi memang lebih enak cross region replication. Tetapi kita harus tahu bahwa cross region replication itu tidak transitif. Apa sih sebenarnya itu transitif? Jadi di AWS itu misalnya AWS region A1 ke AWS region 2. Terus kita bikin list dari AWS region 2 ke AWS region 3. Nah, ternyata yang tersimpan itu, yang terreplikasi hanya di AWS region 1 ke AWS region 2. Dari 2 ke 3 itu tidak bisa. Kayak gitu, teman-teman. Jadi tidak bersifat transitif. Jadi hanya antara 2 region saja, satu region dan region. Kalau misalnya butuh yang lain pakai CloudFront aja. Udah CloudFront aja. Harus diaktifin. Oke, ini langsung main atau skemanya. Ada AWS Code Commit. Kita developer, kita host, kita taruh repository kita ke dalam AWS Code Commit, lalu kita deploy ke Amazon S3 Bucket. Lalu kita ubah nih di lokal. Oh ya, kita ubah nih, mau ngubah sesuatu. Oke, setelah kita ubah, kita host deploy lagi ke Amazon S3 Bucket dan kita tes. Nah, keseluruhan proses ini di AWS, di AWS Code Pipeline. Semoga bisa nih, bismillah. Karena pakai Zoom. Kemarin saya presentasi pakai StreamYard, network error gitu, pas di bagian terakhir. Pas di bagian dari bikin pipeline aja lama luar biasa. Nggak tahu, semoga ini berhasil. Oke, saya ingin mau coba sedikit kesimpulan AWS Code Commit itu intinya apa? Itu kayak beneran kayak GitHub atau GitLab, teman-teman yang sudah familiar dengan GitHub, GitLab. Intinya kita memanage search control service that's hot private Git repository. Jadi beneran Git buat repo aja, Git repository aja. Intinya itu sih sebenarnya Git AWS Code Commit. Cuman ini kan produknya AWS kayak gitu. Nah, ini enaknya adalah easy to collaborate on code with contribution encryption gitu. Jadi terenkripsi, terus super standard functional Git, tentu saja super standard functional Git. Terus pricingnya $1 per bulan gitu, murah meriah. Kalau GitHub gratis ya, saya juga pakai GitHub gratis. Kalau ini $1 ada harganya sih, ada layanannya. Oke, yang kedua adalah AWS Code Pipeline. Ya, ini continuous delivery. Intinya buat continuous delivery service that enable you to model, visual, and automate. Juga kita bikin build and test buat tesnya, dan terdeploy juga ada. Your application according to the defined workflow every time there is code change kayak gitu. Harganya $1 per aktif pipeline per bulan. Oke, saya akan demo. Nah, ini cukup waktunya. Pertama, lumayan banyak nih demonya. Oke, bikin S3 bucket. Kita akan bikin S3 bucket, terus kita akan cross region. Setelah kita akan cross region, kita masuk ke kode commit buat bikin repositorinya kita. Kita lalu di-clone ke lokal. Dari lokal kita masukkan data HTML-nya. Setelah masukkan data HTML-nya, lalu kita hosting ke Amazon S3 lewat kode pipeline. Intinya itu. Oke, bismillah. Deg-degan. Kita coba di sini. Oke, kita mulai dari S3 ya. Kita mulai dari S3. Kita bikin nih bucket. Ada 2 bucket. Pertama bucket yang umum, bucket umum. Bentar. Oke, saya mau ini dulu. Oke, kita bikin create bucket. Create bucket misalnya apa ya? My first repo. Saya pernah berarti bikin my bucket 1. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 21. My bucket 21. Bisa Kak ditaruh di AWS region di Singapura. Kita bikin block all public. Jadi kalau misalnya teman-teman open, kita open di sini, terus acknowledge, oke, terus create bucket.
Oke, ini kan my bucket with the same name already. Jadi ini sudah ada orang yang pakai namanya my bucket. Kita harus bikin ganti lagi 21, 12, 21. Sudah ada juga. Oke, salah. My bucket Nova aja. My bucket Nova 21 21. Ada enggak ya orang yang pakai nama ini red bucket? Oke, aman. Aman. Oke, aman. Tadi apa tadi? Bucketnya my bucket Nova 21 misalnya. Oke, kita bikin mana ya? Permissionnya. Kita lihat ya permissionnya. Oh ini bucket polisinya. Properties dulu lah. Ini diedit static website hosting di enable, jangan lupa. Dan jangan lupa nulis index.html. Karena kan indeks dokumennya index.html kalau di webnya. Terus kita jangan lupa permission yang tadi kita harus masukin nih. Permission di sini edit bucket policy. Nah, di sini. Saya sebenarnya udah hafal jadi saya ngelihat yang tadi aja. Mana ya? Oke, ini here. Ini kita copy. Oke, ini kita copy lagi. Oke, wait. Resources here. Nah, ini kita ARN bla bla bla. Kita ganti. Bismillah, berhasil. Oke. Save change. Oke, ini sudah publicly accessible. Kita coba ya. Kita coba kita ini. Oke, sudah sip 404 Northbound. Ini berarti kita ibaratnya sudah bikin satu S3 bucket. Terus kita harus bikin S3 bucket lagi. Karena yang seperti saya tadi bilang, kita bikin S3 bucket di satu region. Ini kan tadi di region Singapura. Kita bikin lagi di region itu ya, Sydney aja ya. Soalnya saya masih itu, kalau misalnya di Jakarta masih ada kata teman-teman masih ada yang bisa, ada yang enggak. Tadi apa ya? Bucket 2222. Kita pindah nih. Kita pindah di Sydney aja lah. Kita pindah di Sydney, lalu choose bucket. Choose bucket yang tadi, yang pertama, my bucket. Untuk bisa konfigurasinya sama. Lalu ini, lalu versioning, apa ya? Oke, sudah. Create bucket. Maaf, I acknowledge ini create bucket. Lalu yang pertama, jadi kita bikin setting bucket aja. Yang pertama dulu. My bucket Nova 21 yang ini yang pertama, yang ini yang kedua ya. My bucket Nova 21 ada di Singapura, yang kedua ada di Sydney. Oke, kita buka ini terus kita manajemen. Ini yang pertama, kita bikin replication rule. Oh ya, ini cara kalau misalnya teman-teman pakai ini, teman-teman bisa cek di web di tutorialnya Mbak Ananda. Jadi saya ngikutin tutorialnya Mbak Ananda di misskecubung.wordpress.com. Nah, teman-teman bisa buka webnya. Terus teman-teman bisa ikutin tutorialnya untuk yang cross region replication kayak gitu. Nah, untuk replication rule-nya misalnya kita bikin cross region. Terus search bucket-nya ke yang 2. Jadi choose role scope ini gini, pilih yang ini. Apply. Salah. Enggak. Limit biasa. Terus yang ini kita spesifik. Tar. Ya salah. Yang ini nih. Wait. Oke. Choose browser S3 kita cari ke kedua. Yang kedua Nova bucket yang di Sydney kita choose path. Terus kita enabling bucket versioning. Oke, IAM rule-nya kita pilih yang create new rule. Terus kita udah.
Shift. Jadi kita sudah punya S3 bucket yang tersimpan di satu di mana? Tadi di Singapura, yang pertama di Singapura, yang satunya di Sydney. Jadi ini sudah konfigurasinya, data kita sudah ada di dua tempat. Kalau misalnya teman-teman sudah nyimpen data di sini. Lalu kita ini sudah nih, S3 bucket sudah selesai. Kita lalu masuk ke kode commit. Kode commit. Kita kode commit buat bikin repository di sini. Nanti kita hosting di sini my bucket Nova ini yang pertama. Oke, create repository. Lalu repository name-nya misalnya ini kan my first repo. Nova repo 1 gitu. For website static. Oke, itu aja. Lalu create. Nah, udah. Kita sudah terkonfigurasi di sini. Oke, kita lalu buka terminal. Terminal di lokal. Terus kita masuk ke sini. Bismillah, berhasil. Oke, berhasil. Jadi kadang sering error. Entah kenapa kadang sering error. Ini paste. Oke, bismillah. Ini paste. Oke, jadi kita sudah clone repo yang dari sini namanya apa tadi reponya? Nova Repo 1. Kita lihat ya, Nova Repo 1 sudah ada di dalam lokal sini. Nah, ini Nova Repo 1 sudah ada di dalam. Jadi kita akan mengisi repo ini dengan misal filenya kita yang tadi kita masukkan di sini, ditaruh di sini. Nah, kita buka Nova Repo 1. LS, kita lihat, wah data kita sudah ada di lokal, sudah ada di sini. Lalu tinggal kita push ke dalam kode commit. Oke, git ini dulu. Git init, lalu git add semuanya, lalu git commit min m first commit. Oke, sudah terbuat. Terus git push. Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai ini, pakai HTTP, gak enaknya adalah kita harus masukkan setiap kali mau masuk, kita harus masukkan password atau memasukkan kayak gini. Gak enaknya. Nah, ini sudah secara langsung sudah terwriting objeknya. Gak enaknya. Kalau pakai SSH juga, tapi kalau SSH enaknya nggak perlu kayak gini, cuman kita perlu atur dulu. Jadi kan ada dua nih, ada bisa pakai HTTP, bisa pakai SSH, bisa pakai HTTP ini. Kita lihat ya, ini sudah reponya kita sudah ada di dalam sini. Just know ini Nova Repo 1 sudah ada di sini. Kita buka di sini. Kita ada nggak isinya? Oke, sudah ada semua. Image, index, kategori, kontak, dulu. Lalu ini kan belum terhosting di sini, belum ada di sini. Kita masuk ke kode pipeline sini, kode pipeline, lalu kita bikin pipeline-nya. Kita bikin create pipeline di sini, misal my website static 77. Baca gitu sih, biar unik. Oke, next. Lalu kita AWS kode commit yang tadi, kita pilih yang tadi. Nova Repo 1 karena kan yang barusan ada di Nova Repo 1 ini kan. Nova Repo 1 lalu branch name-nya di master, lalu setelah itu kita bikin next. Ini ikuti aja. Terus kita skip build stage. Lalu kita deploy ke Amazon S3. Amazon S3, kita pilih benar. Bucket yang tadi mana ya? My bucket Nova 21 kan yang pertama, yang kedua ini yang di Singapura, yang satunya di Sydney. Lalu ekstrak. Next. Oke, kita coba pipeline. Ini pertama. Yang pertama kita biasanya perlu waktu 1 menit. Semoga lebih cepat sih. Ini biasanya yang lama ini create pipeline. Permasalahan. Entah kenapa kalau misalnya cepat ternyata. Alhamdulillah. Entah kenapa kalau misalnya direkam misalnya pakai Zoom atau kayak kemarin pakai apa ya, StreamYard gitu, bikin pipeline aja ya butuh waktu. Kalau misalnya tidak direkam. Jadi mungkin karena jaringan sih ini mah. Ini masih belum. Failed. Oke, apa masalahnya? Kita retry. Saya retry. Kita biasanya gitu. Kadang suka error. Aduh.
kita deploy. Kalau misalnya sudah terdeploy, biasanya sudah masuk ke sini. Oh, tapi ini sudah berhasil. Oke, sudah berhasil teman-teman. Jadi tadi kan yang 404, terus kita sudah berhasil membuat sebuah web page, static web page di sini. Nah, ini sudah berhasil nih yang pertama, komit pertama, ibaratnya kayak gitu. Nah, misalnya teman-teman butuh, wah ternyata ini aku nggak mau nih welcome, mau ganti aja lah. Atau kita misalnya mau ganti gambar, mau ganti ini, teman-teman. Kita bisa edit nih di Visual Studio Code kita. Kita buka Visual Studio Code, lalu kita buka folder yang tadi, yang Nova Repo. Misalnya kita mengubah apa ya, yang gampang aja ya, kan contoh. Kita ubah welcome-nya jadi sama datang aja, biar lebih Indonesia. Oke, kita buka nih. Yang ini salah, open folder di Nova Repo yang ini. Kita buka. Lalu kita buka di index HTML. Tadi kan welcome, mau ganti aja. Oke, di sini mau ganti ya. Selamat datang, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai Amazon S3, meskipun cuma ngubah kayak gini doang, kita tuh harus ngupload seluruh filenya lagi kayak gitu, teman-teman. Jadi ribet. Padahal cuma hanya H2 doang misalnya, cuma ngubah ini aja. Nah, itu jadi masalah. Nah, kita kembali ke sini. LS kita, terus nggak usah git init karena ini sudah di git init, git add titik dulu, terus kita coba ya git commit, commit kedua. Nih, satu kelihatan kan kalau misalnya ada satu file yang terchange, sudah terubah, lalu kita perlu git push. Nah, gitu. Oh, oke. Masalah. Jangan lupa untuk bisa kayak gini. Ini permasalahannya kalau misalnya kita pakai HTTP. Kalau pakai SSH bisa lebih enak. Teman-teman. Oke, sudah. Jadi kita lihat ya, ini sudah terubah. Misal ini welcome, harusnya kita ganti jadi selamat datang, kan kita ubah tadi kalimatnya. Kita lihat dulu di sini my pipeline-nya. Biasanya kelihatan tersukses atau tidak. Kita lihat dulu. Oke, kita lihat biasanya ada terekam. Tuh commit. Oke, ini sudah benar tuh commit karena oke. Kita lihat ini kan welcome, kita ubah apakah sudah berubah. Oke, sudah berubah. Kayak gitu sih teman-teman intinya. Jadi lebih mudah kita pakai kode commit, kode pipeline, dan isi gitu, lebih enak gitu karena ada automasinya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menemani saya dan Bang Peter untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang AWS kode commit dan AWS kode pipeline. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Bang Peter lagi. Alright. Waduh, sudah selesai nih. Sudah selesai Bang Peter. Masih menyimak saya, ternyata sudah selesai. Oke. Kita akan masuk ke bagian kedua tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk tanya jawab, Bu Nova bisa turun minum. Karena ada beberapa pesan yang akan saya mau bacakan dulu, mau lewat. Habis itu kita masuk ke tanya jawab. Sembari itu saya menunggu pertanyaan teman-teman. Jangan lupa teman-teman siapkan pertanyaan. Di kolom komentar disampaikan aja. Pertanyaannya simpel-simpel lah. Ini kan penggunaan AWS yang paling standar banget. Jadi teman-teman pasti bisa bertanya. Oke, PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini Kodapolitan. Oh, mana nih tulisannya? Kodapolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Berbagai aneka kaos yang digunakan oleh saya, kebanyakan itu adalah produksi dari Rumah Komunitas. So teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan pemesanan di sana. Mumpung lagi akhir tahun, promo lagi banyak di sana.
Oke, dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD cloud hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center, dibangun tahun 2015 setelah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan terakhir dari Refactory. Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Kami percaya Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Yes, teman-teman yang baru lulus atau punya keahlian yang kepingin ngerjain project, nanti bisa gabung di Refactory Strategic Partner, teman-teman diajari tapi ngerjain project jadi dapat duit juga dari project itu. So teman-teman yang tertarik mungkin masih tidak punya kesibukan boleh bergabung dalam Refactory Strategic Partner. Alright, kita akan masuk ke tanya jawab. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan persiapkan pertanyaan dan sudah ada pertanyaan pertama dari Yuda Prasetya Haki. Mohon maaf OOT, enggak OOT. Selain pakai kartu kredit bisa nggak daftar AWS? Nah, itu gimana? Pakai Genius. Pakai Genius? Sih. Genius debit card bisa. Kalau yang baru-baru itu kayak Bang Jago juga bikin, bisa juga. Bang Jago bisa nggak ya Bang? Tahu? Belum tahu saya kalau. Seingat saya Bang Jago juga punya. Oh sudah bisa. Harusnya dia bisa. Oke siap. Terus nah topik kita hari ini kan sebenarnya luas banget nih. Jadi sebenarnya kalau dibicara tadi topik panjang lebarnya yang tadi itu sebenarnya kita harus pelajari satu-satu atau belajar sekaligus nih. Ada apa tadi nih, S3, terus ada code commit, ada pipeline. Nah itu belajarnya sekaligus atau satu-satu? Banyak soalnya teknologi yang dijelasin tadi. Bisa langsung satu-satu. Bisa langsung ya? Bisa langsung juga, bisa satu. Oh iya, ada lagi yang itu Bang, yang di AWS ada reinvent. Nah, di reinvent tuh banyak banget project-project seru, terus kita bisa lihat-lihat kira-kira mana nih yang bisa kita aplikasikan. Terus kita baca-baca baru balik lagi ke satu Amazon S3 gunanya buat apa, pipeline buat apa, kode commit tuh apa. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar Amazon S3 dulu atau pipeline dulu, kan bingung ya, ini sebenarnya gunanya apa sih? Jadi kita back to project orang lain tuh kayak gini. Terus kita muter nih, balik ibaratnya dari akhir dulu, kita balik lagi ke awal kayak gitu. Jadi biar lebih teknik belajarnya begitu ya? Benar. Jadi kita itu lebih mudah ya. I see. Nanti secara seiring waktu kita pertama S3 dulu lalu itu gitu. Kalau misalnya kita ngikutin cloud practitioner juga lumayan lama ya Bang ya. Cloud practitioner jadi awal ini dijelasin macam-macam pilar-pilarnya segala macam, wah panjang itu ternyata. Banyak sebulan lebih untuk sertifikasi. Soalnya saya host jadi saya nggak tahu gitu jadinya, makanya saya nanya-nanya aja deh. Nggak tahu soalnya saya. Nggak percaya. Beda. Berarti Mbak Nova sendiri kalau berarti boleh dibilang ini sebenarnya topik ini cocok untuk pemula ya? Oh iya benar, ini pemula banget sih. Pemula, beginner, intermediate sih, belum sampai yang terakhir. Kalau misalnya yang sudah terakhir kayaknya yang sudah agak-agak aneh-aneh itu biasanya pakai SageMaker, Amplify, teman-temannya biasanya tuh sudah agak ada butuh back-end-nya, butuh ngodingnya. Ini kan gak ada ngodingnya ya Bang ya? Beneran cuma hosting doang. Bener, cuma hosting doang kan. Nggak ada ngodingnya. Nah teman-teman member PHP Indonesia nggak ada ngodingnya, jadi jangan khawatir. Oke, pertanyaan nih dari Om Ahmad Orisa. Terima kasih ilmunya Kak, baru tahu di S3 bisa. Mantap, sampel demonya. Lumayan nambah referensi, hot, static, canggih dengan harga terjangkau. Bener, murah banget. Bagaimana untuk hosting static web yang butuh build seperti React, Vue, Base? Berarti kita maintain code pipeline itu, panjang juga pertanyaannya. Barusan saya nonton demonya ada menu build. Nah itu bagaimana? Benar, iya. Tapi tidak di hosting di S3 kayaknya kalau misalnya pakai React ya Bang ya. Kan kalau misalnya website statis cuma butuh HTML doang, misalnya HTML, CSS. Kalau misalnya nanti di hosting kalau pakai React bisa enggak ya Bang ya? Pakai butuh yang lain. Harus punya servernya ya, berarti ada belakangnya, ada situnya, atau misalnya apa ya, tipe-tipe RDS
Oh, besok nih Mbak Ananda yang akan cerita tentang Oh, yang kayak Ananda gitu. akan soal Iya itu. ya, yang Oh, kayak oke. gitu. Apa tadi pertanyaannya? Ini Oh ya, nih, kode build ya. hmm, Oke nih, belum belum ngulik nih. Bahkan di kode commit ada kode build juga saya belum ngulik. Teman-teman bisa berarti banyak ikuti. banget mainan di AWS ya? Ya, banyak banget, seru banget. Banyak. Jadi kode commit, kode build juga saya belum ngulik-ngulik. Nah, nanti nanti bakal saya bikin tutorial juga sih nanti di web di Study with Nova. Oh, Biasanya gitu. Ahmad Orisa, tunggu aja tutorialnya Di dari Mbak tutorialnya Nova. nanti saya akan ngulik dulu kira-kira apa. Oke, nanti akan konsep-konsepnya dan I see. Mantap. belum Ini ada berarti saya pertanyaan belum. berikut dari Yuda Prasetya Oke. Haki. Ada tips dan trik nggak untuk mendapatkan sertifikasi dari AWS? Oke. Oh ya, kalau saya baru cloud practitioner tahun 2020, tahun lalu, tips dan triknya banyak banget. Oh iya, saya sudah bikin tulisan panjang. Jadi ini ada yang tulisan, ada versi tulisan di saya di Witnova di mana ya? Di Medium. Teman-teman bisa cek di sana. Tapi itu pakai bahasa Inggris. Gak enaknya, gak enaknya. Kalau yang versi bahasa Indonesia ada di YouTube di Study with Nova dari tahap awal dan tahap pendaftaran sampai tahap terakhir. Terus sampai apa lagi ya? Tips dan triknya ada 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 kayak web khusus gitu, web khusus yang Hmm? bikin apa ya, banyak free free apa ya yang di AWS itu. Free AWS apa ya? AWS. Oh iya, teman-teman kalau misalnya mau belajar juga di AWS.training, AWS titik training, di situ Oh, gratis. Di itu juga AWS training itu disediakan oleh AWS-nya buat belajar. Nah, tapi tips dan triknya dari saya adalah, yang penting adalah kita sering-sering baca dokumentasi AWS. oh Jadi itu, oke. jadi kan saya juga dari buku, ada buku juga, dari baca buku, misalnya terstruktur ya kalau buku ya, kalau terus balik lagi baca AWS documentation. Keywordnya, kata kuncinya adalah misalnya Amazon S3 documentation gitu. Ada Amazon S3 documentation, teman-teman tinggal klik, cari di Google, langsung keluar. Nah dari situ baru, biasanya kan AWS tuh selalu punya fitur-fitur terbaru gitu loh Bang ya, ada fitur baru apa, CT misalnya, servernya aja ada yang baru lah. Nah biasanya tuh kadang kan kalau di buku biasanya kan lawas, biasanya nggak update gitulah aja. Nah kita harus nyari itu di AWS documentation. Misalnya AWS code commit documentation, apa-apa balik lagi ke dokumentasi. Jadi kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke dokumentasi biar bisa apa ya, catch up dengan yang terbaru. Biasanya AWS tuh suka ada yang baru-baru fiturnya biasanya. Dan itu kadang ditanyakan juga di AWS pertanyaannya di examnya, heran. Menarik banget. Maksudnya yang baru-baru gitu. Susah nggak sih belajarnya? Butuh, kalau saya butuh 1 bulan. Maksudnya Satu buat bulan. persiapan kira-kira 1 bulan lah, 1 bulan 2 bulan. Satu Kalau bulan. misalnya teman-teman sudah yang tipenya sudah sering pakai ngulik AWS, sudah konsul rata-rata, kalau level cloud practitioner bisa langsung sih Bang, langsung oke Oh, gitu, karena sudah sering terbiasa make. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum terbiasa, kalau saya kan dari belum terbiasa terus baru make apa ini, bingung dulu, pokoknya bingung dulu pertama. Jadi harus butuh waktu 1 bulan cukup. Kalau ada solution rekomendasi di mana tempatnya untuk ngambil cloud practitioner? cloud practitioner apa ya oh ya jadi kan ada 2 nih kalau AWS tuh nyediakannya, satu PSI, yang satunya apa ya tadi exam person view. Nah teman-teman kalau misalnya dulu saya pakai PSI, cuman nggak enaknya adalah katanya itu suka error gitu. Jadi kalau misalnya kita, iya bener banget, jadi PSI itu kadang kalau misalnya harus malam, jadi saya tuh harus malam lah apa segala macam, karena kan 12 jam ya. Di Amerika sana siang, di sini malam gitu. Jadi kebalikan ya kan ya. Jarak waktu misalnya kita ujian online di sini malam, di sana berarti siang. Jadi ada yang ujian proktornya tuh adalah orang yang ngelihat kita ujian gitu, ujian online gitu. Jadi sebenarnya kita ngerjain terus kita dilihatin sama orang-orang di sana gitu. Jadi PSI itu mungkin nggak enaknya katanya kadang ada yang error, teman-teman saya sering mendapat kendala gitu. Nah, kendala-kendala itu yang sering nanti kalau misalnya pakai view satunya itu aman sih biasanya, mau siang mau malam, karena mungkin banyak pegawainya kayak gitu teman-teman. Ada 2, AWS menyediakan dua itu yaitu person view sama PSI kayak gitu teman-teman. Ada pertanyaan lanjutan dari Yuda Prasetya. Ada urutan nggak sertifikasi apa yang paling Oke, mudah sampai paling sulit? ada, tentu saja ada. Di Oh, mana ya? Certification AWS. Oh, klik
Ntar ya mau cari AWS certification. Mau di share screen lagi? Oke. AWS certification mau tak share screen dulu. Oke, sebentar ini share screen. Yang desktop. Oke, yang ini teman-teman. Nah, untuk foundational, cloud practitioner yang pertama biasanya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah high gitu, menurut saya nggak perlu sih cloud practitioner ini. Jadi teman-teman bisa langsung ambil ini, solution architect. Biasanya tuh SA dulu. SA dulu, baru nanti yang susah nih, yang jarang biasanya adalah yang pro. Ini harganya berapa ya? $100, cloud practitioner $100. Kalau yang arsitek ini 150 ya Bang ya, 150. Kalau yang solution arsitek profesional $200. Kayak gitu. Nah, ya ini yang paling dasar sih yang ini cloud practitioner. Kalau misalnya yang ini yang sudah agak naik associate. 1 year dia dijelasin 1 tahun kira-kira misalnya experience dengan menggunakan AWS Cloud. Terus kalau yang profesional kira-kira 2 tahun yang bisa utak-atik nih gitu sih. Kalau yang specialty bedanya adalah dia khusus nih, misal teman-teman tuh tidak fokus di dalam urutan ini untuk solution architect. Ada juga yang senangnya di security doang, di security aja gitu. Nah, biasanya teman-teman tuh memilih yang AWS Certified Security. Begitu juga dengan misalnya teman-teman khusus yang machine learning, saya nih sukanya machine learning, nggak mau nih yang tipe yang kayak gini, kita ngambil yang AWS Machine Learning Specialty. Gitu juga data analytics, advanced networking, dan database. Nah, pertanyaannya biasanya nih, gunanya apa sih sertifikasi? Biasanya itu lanjutin. Memangnya ngaruh apa? Nggak ngaruh apa sih gitu? Ngaruh banget sih. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya sertifikasi, ibaratnya tuh teman-teman punya apa ya, standar minimum. Jadi standar minimum kemampuan yang sudah tersertifikasi gitu. Jadi ini tersertifikasi global. Misalnya teman-teman punya apa ya, kalau misalnya ingin bekerja di global, oh saya sudah punya sertifikasi ini. Jadi sertifikasi yang berbicara gitu ibaratnya. Itu aja sih. Jadi gajinya gede nggak, Bu? Ada bocoran nggak? apanya, Pak? Kalau misalnya saya udah punya sertifikasi nih, udah bayar susah-susah, bayar mahal-mahal lagi, terus laku nggak sih? Kalau laku berapa kira-kira gajinya? Ada bocoran nggak? Rata-rata data engineer berapa ya? Ya, kalau misalnya di Indonesia kayaknya itu ya Bang Nah, ya. di Indonesia aja gitu. Oh, di Penasaran kali Indonesia mereka. kayaknya bisa kalau misalnya yang sudah agak advance kayaknya minimal 8 sih minimal. Sebenarnya tuh kalau misalnya UMR kayaknya enggak sih. UMR Jakarta aja cuma segitu ya. Segitu pas setengah. Ya, jadi memang sertifikasi itu harus apa ya? Juga menunjukkan kemampuan gitu. Nanti kalau misalnya kan kalau proses untuk bisa selesai sampai requirement terrekrut kan ada banyak proses kan ya. Bukan hanya sertifikasi juga, terus ada kemampuan coding biasanya di awal sampai di akhir di kemampuan coding. Nah, biasanya rata-rata segitu sih. Minimum 8. Kalau misalnya untuk standar Jakarta minimum 8 sampai. Banyak yang nyari nggak? Untuk ini data engineer rata-rata. Oh, kalau saya malah yang nyari itu, yang remote, Bang. Aneh ya, Bang. Ya remote minimum solution architect associate gitu. Jadi per hours minimum berapa dolar kayak gitu. Oh, remote ya. Oh, oke. Remote Singapura Berarti biasanya worth banget ya direkomendasi untuk banget. mereka ngambil ya. Semakin cepat teman-teman belajar hal kayak gini AWS, semakin teman-teman bisa punya peluang lebih besar karena kan masih baru ya Bang yang maksudnya sertifikasi ini. Apalagi baru buka region di Indonesia ya. Benar, apalagi region AWS di Indonesia baru buka. Nah, yang saya tahu ada beberapa yang solution architect teman-teman yang tertarik mendaftar ini baru dibuka di Indonesia karena baru jadi banyak peluang-peluangnya. Semakin cepat-cepat tersertifikasi, semakin cepat-cepat ada peluang untuk terekrut dari AWS-nya juga, teman-teman. Kayak gitu. Oke, masih ada nggak ya teman-teman nih yang mau nanya nih? Masih ada waktu sedikit. Kalau sudah nggak ada, kita sudah mau tutup soalnya nih. Iya benar. Nah, Mbak Nova ada lagi yang ingin disampaikan nggak? Hal-hal yang mungkin teman-teman suka nanya soal AWS? Apa lagi ya bisa suka nanya ya? Sertifikasi. Oh ya, kalau misalnya teman-teman, oh iya yang itu tadi kan yang Bang, apa? Yang bayar. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bayar, biasanya ada namanya beasiswa.
beasiswa kayak Digital Talent Scholarship. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi Digital Talent Scholarship, saya juga kemarin karena ikut Digital Talent juga nggak bayar apapun. $100 kan lumayan ya, kalau misalnya di Indonesia kan sekitar saja 500. Lumayan misalnya duit gitu. Jadi kalau misalnya kita ikut Digital Talent, kita ikut pelatihannya, kita terus dari jadi yang terbaik lah. Jadi kita dapat free exam. Nah, kayak gitu. $100 dibayarin sama AWS atau AWS. Biasanya tuh kemarin tuh setengahnya dibayarin AWS, setengahnya dibayarin sama pemerintah. Kominfo kan ya, Digital Talent gitu. Oh, jadi gitu ada. Iya, Wow. kemarin saya gitu. Jadi kita nggak bayar apapun. Tinggal belajar doang. Nah, kalau yang solution, yang kemarin juga Digital sudah ada yang solution arsitek juga nih 1 bulan yang kemarin, yang tahun 2021 ini. Nah, enak tuh teman-teman bisa misalnya yang terbaik dapat free exam, udah tinggal ujian. $150 lumayan. Kalau yang jadi itu apa Bang? AWS Community Builder kan juga kita dapat free exam. Asik. Siapa? Saya ya? Iya Bang. Oh, saya ya. Oke. Saya sih hari ini PHP ID online learning sih nggak ngerti saya AWS ya. Abang punya 1 free exam. Oh, punya ya. Oh, oke benar. deh. Teman-teman kalau misalnya punya sekalian kita promosi aja AWS Community Builder di Indonesia cuma 20 orang, sepi bener. Oke. Oh, sorry. Kalau misalnya kalau dari videonya kepencet sama saya. Mau matiin ininya screen-nya, sorry. Kalau yang dari India tuh sampai 100-an kayaknya, AWS Community Builder-nya aja 200 kayaknya Bang. Asli jauh banget. Di Indonesia ini cuma 20. Maksudnya mungkin karena dari Indonesia tuh sedikit yang daftar, jadinya yang keterima juga sedikit kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman banyak yang daftar, lebih banyak lagi konten-kontennya, bikin konten tentang AWS, rata-rata itu insya Allah kan bakal keterima. Bang Peter keterima, saya keterima gitu kan. Kita bisa dapat free exam. Free exam dan benefit-benefit lainnya. Oke. Itu aja. Baik. Lagi ya Bang? Mantap informasinya. Saya yakin sih banyak mungkin di antara teman-teman yang jadi penasaran dan pingin informasi lebih lanjut. Kira-kira kalau mau kontak Bu Nova kemana? Kalau misalnya mereka mau nanya-nanya something. LinkedIn aja, Nova Leruskian. Sama LinkedIn aja. bisa ya. LinkedIn bisa. Kalau mau kepoin di YouTube-nya juga boleh? Oh, YouTube ya, di Study with Nova juga. Minta bikinkan apa juga boleh. Tadi ya kode build belum kejauh kan. Belum ngerti, saya belum bisa. Oke, nanti saya akan pikirkan. Kita sama-sama belajar. Oke. Baik. Ini sudah nggak ada yang nanya nih teman-teman. Oke, kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Mungkin Mbak Bu Nova mau ada semacam kesimpulan dari topik yang sudah kita bahas hari ini. Silakan. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita bisa menghosting website statis langsung ke Amazon S3 pakai AWS kode commit dan AWS kode pipeline. Itu aja judulnya sama kayak judul. Ya intinya itu. Alright, terima kasih Bu Nova untuk sharing-sharing yang mantap kita hari ini. Sukses selalu dan tetap semangat. Semoga kita bisa ketemu next time di event yang offline. Amin. Ini sudah sakau nih. Saya juga baru tahu Bu Nova ada di Lumajang. Wah, Lumajang itu sebelah mana ya? Lumajang Jawa Timur. Indonesia. Jawa Timur kan? Yang kemarin meledak itu Semeru. Nah di situ, di kota itu. Gunung Semeru. Nah itu di depan rumah. Bu Nova baik-baik aja kan maksudnya di sana? Baik, alhamdulillah. Karena jauh. Oh, agak jauh ya. Udah tenggelam sih Bang. Iya benar. Oke, turut bersimpati untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Lumajang. Baik, terima kasih teman-teman, dan untuk pengumumannya kita akan ketemu besok hari, masih di Hari Ibu. Kita akan ketemu dengan salah satu lagi dari AWS Community Builder, dari Ananda DR. Dia juga akan sharing topik baru, deploy aplikasi PHP menggunakan AWS Elastic Beanstalk. Wow. Dia adalah salah satu community builder. Semoga teman-teman bisa terinspirasi juga untuk belajar lebih dalam, karena teknologi cloud adalah teknologi masa depan. Jadi tidak ada ruginya teman-teman belajar dari sekarang. Ilmu itu akan tetap bermanfaat. Dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau ngisi jadi pemateri di bulan Februari 2022. Semoga teman-teman bersedia untuk jadi pemateri, karena saya tahu orang IT adalah orang yang senang berbagi ilmu, senang berbagi pengetahuan, dan PHP ID online learning adalah salah satu cara kita untuk bisa membagikan ilmu kita kepada
teman-teman. Karena saya tahu banyak sekali teman-teman yang kepingin berbagi tapi tidak punya platform untuk berbagi. Di PHP Indonesia Online Learning, teman-teman bisa berbagi anything. Apa saja yang bisa dibahas, apa saja yang bisa menjadi skill atau pengetahuan buat orang lain, why not? Kita tidak berbagi di PHP ID Online Learning. So, saya menunggu kesempatan teman-teman untuk berbagi di tempat ini. Dan masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan, aka Carekbot. Om Irfan dan Om Luri sudah membantu terselenggaranya suksesnya program ini. Teman-teman yang mau mengaksesnya silakan mengakses di learning.byphp.id. Di sana ada ringkasan seluruh pembelajaran PHP ID Online Learning dari seri 1 sampai dengan 155 pada malam hari ini. Dan teman-teman juga bisa follow Carekbot di Telegram untuk mengikuti program-program PHP ID Online Learning sesuai dengan topik yang teman-teman sukai. Carekbot juga adalah bot yang memiliki banyak sekali fitur-fitur yang sangat membantu grup-grup di aneka Telegram untuk membasmi spam dan sebagainya. Nah, teman-teman juga bisa menghubungi Om Luri. Masih dibuka donasi untuk PHP ID Online Learning. Saya memang masih pakai StreamYard juga, tapi karena StreamYard membutuhkan bandwidth yang lumayan gede, jadi mungkin masih belum jadi pilihan untuk sebagian pemateri. Jadi saya masih pakai Zoom, dan Zoom-nya juga sudah dibayar. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita hari ini. Terima kasih untuk Bu Nova yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini. Semoga sukses selalu kita. Harapannya kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Aduh, senang banget nih sama-sama jadi aware community builder. Saya tahu passion kita untuk terus berbagi ilmu dan sharing. Terima kasih Bu Nova.